Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 05 Saken 005 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmilia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Deviani. Saya Lydia Alverina. Saya Nida Nurmaulida. Saya Santi Nurlinda. Untuk materi financial market akan dijelaskan oleh Nida Nurmaulida dan Lydia Alverina. Dan untuk materi pasar modal akan dijelaskan oleh Fitria Deviani dan Santi Nurlinda. Baik, di sini yang pertama ada definisi dari financial market. Apa sih financial market? Financial market adalah tempat dilakukannya berbagai transaksi keuangan, baik itu perdagangan surat berharga di pasar modal maupun perdagangan mata uang di pasar uang. Selanjutnya ada jenis dari financial market. Financial market ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar modal atau capital market, yaitu tempat diperjualbelikannya dana-dana usaha seperti ekuitas dan utang. Lalu yang kedua ada pasar uang atau money market, yaitu pasar internasional bagi para pelaku transaksi dalam memperjualbelikan atau memperdagangkan instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan seperti akseptasi bank, surat berharga, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Secara umum, kebijakan moneter adalah sebuah pengertian dari pengendalian peredaran jumlah uang, yang dimana ini merupakan tanggung jawab Bank Sentral atau Bank Indonesia yang biasa kita sebut sebagai the last resort. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara keseimbangan nilai rupiah, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan suku kredit. Nah, dalam mengendalikan jumlah uang beredar, Bank Indonesia ini mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama di sini ada kebijakan suku bunga, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga kredit dan bunga deposito. Ini bertujuan untuk mengelola jumlah penyaluran kredit pada masyarakat. Nah, yang kedua ada kebijakan pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan yang digunakan adalah menjual surat berharga dengan harga yang terjangkau di masyarakat. Ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga ada kebijakan penetapan rasio, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan perbandingan persentase uang yang dapat dicadangkan dan uang yang boleh dioperasikan. Baik, selanjutnya ada siklus uang di Indonesia. Seperti gambar yang telah ditampilkan bahwa Perum Peruri akan mengirimkan uang baru kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang selanjutnya Bank Indonesia ini akan mendistribusikan kepada bank-bank umum, yang kemudian bank-bank umum juga akan mendistribusikan kembali kepada para nasabahnya, baik itu perusahaan maupun perorangan. Dalam uang beredar ini terjadi biasanya atas suatu transaksi, yang kemudian bank-bank umum dan bank pemerintahan akan mengumpulkan uang versi lama dan akan dikembalikan kepada Bank Indonesia, yang kemudian uang versi lama ini akan ditarik dari peredaran dan akan digantikan dengan uang versi baru. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang inflasi dan investasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kondisi di mana menurunnya mata uang pada suatu negara dan naiknya harga barang secara terus-menerus yang berlangsung secara sistematis. Lalu, apa pengaruhnya terhadap dunia investasi? Gitu kan ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu investasi itu apa sih? Investasi adalah aktivitas menyimpan, menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan gitu kan ya di masa depan. Balik lagi, apa sih penyebab pengaruh inflasi terhadap investasi gitu kan? Pengaruhnya sangat banyak ya teman-teman, karena inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli uang. Hal ini berdampak pada nilai investasi karena uang yang diinvestasikan
akan memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan. Balik ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai tukar falas. Nilai tukar valuta asing mengacu pada harga relatif pada suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik, serta oleh permintaan dan penawaran atas mata uang tersebut di pasar valuta asing. Menurut Irham Fahmi 2015, kurs valuta suatu negara bertambah kuat jika ekspor lebih besar daripada impor. Karena selama ini kita masih banyak banget ya impornya, jadi memang kita harus ya kalau misalnya kita ingin stabil, kursnya harus ekspornya harus lebih diperbanyak daripada impornya. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran surplus. Selanjutnya lagi yaitu neraca pertambahan harus surplus. Selanjutnya lagi adalah pertumbuhan ekonomi harus meningkat dan tingkat inflasi harus rendah. Selanjutnya itu pasar modal. Apa sih pasar modal ini? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang. Lalu apa yang menjadi produk dari pasar modal? Produk dari pasar modal itu ada saham, obligasi, reksadana, suku, koran dan lain-lain gitu ya. Di dalam pasar modal juga memiliki kebijakan. Pasar modal memiliki aktivitas penting menunjukkan iklim bisnis pada suatu negara yang di Indonesia sendiri diatur oleh Kementerian Keuangan dan diawasi oleh OJK langsung. Lalu hubungannya pasar modal dengan pasar uang itu apa? Perkembangan pasar modal yang baik tentunya mendorong minat investor untuk berinvestasi kembali. Fluktuasi nilai tukar tidak sepenuhnya menjelaskan fluktuasi besar di pasar modal saat krisis ekonomi dalam jangka pendek. Penyatuan mata uang. Keberhasilan negara Eropa dalam menyatukan uang pada tahun 1999 tentu menjadi menarik perhatian gitu kan ya, terutama di daerah kawasan ASEAN gitu kan. Mereka menjadi ingin melakukan penyatuan mata uang gitu. Halo semuanya, sebelum mempelajari terkait pasar modal Indonesia, kita harus tahu dulu nih apa sih pasar modal? Pasar modal adalah salah satu bagian dari sistem keuangan suatu negara yang memfasilitasi perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif. Tujuan utama dari pasar modal itu sendiri adalah untuk perusahaan dan pemerintah mengumpulkan dana dari investor serta memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Setelah mengetahui definisi pasar modal, sekarang kita akan membahas sejarah pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pada saat pembentukan Bursa Efek di Indonesia. Bursa Efek pertama kali di Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek Batavia yang didirikan pada tahun 1912 pada masa kolonial Belanda. Kedua, pada era kolonial. Selama masa kolonial, pasar modal di Indonesia masih terbatas dan diawasi ketat oleh kolonial Belanda. Perdagangan sahamnya hanya ada pada perusahaan-perusahaan Belanda saja. Selanjutnya, pasca kemerdekaan, pasar modal mengalami perkembangan yang lebih aktif. Pada tahun 1977, Bursa Efek Jakarta didirikan untuk meneruskan Bursa Efek Batavia. Peranannya semakin diperkuat dengan didirikannya Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM pada tahun 1978 untuk mengatur dan mengawasi dari pasar modal. Pada era reformasi, pasar modal mengalami perubahan yang signifikan pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 tersebut. Reformasi pasar modal dimulai sejak didirikannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 untuk menggantikan posisi BAPEPAM. Reformasi tersebut didirikan untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan perlindungan para investor. Selanjutnya, perkembangan pada masa modern, perkembangan pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan modernisasi.
terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang go public atau perusahaan yang menerbitkan saham perdana, jumlah investor, dan berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan, termasuk obligasi, reksadana, dan derivatif. Elemen apa saja sih yang membuat tumbuhnya pasar modal di Indonesia? Yang pertama, stabilitas makroekonomi, yaitu inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan kebijakan moneter yang konsisten. Hal tersebut tentunya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pasar modal itu sendiri. Yang kedua, adanya peningkatan kesadaran investor. Pendidikan dan peningkatan kesadaran investor terhadap investasi di pasar modal telah mendorong pertumbuhan pasar modal. Program edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan regulator telah membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan resiko investasi di pasar modal. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi telah memainkan banyak peran dalam pertumbuhan pasar modal loh. Perdagangan daring atau trading online yang kalian ketahui itu telah mempermudah akses investor untuk menanamkan modalnya ke pasar modal. Sementara platform digital juga telah digunakan untuk menyediakan banyaknya informasi dan analisis yang mudah untuk diakses seluruh investor. Yang keempat, inisiatif pemerintah dan swasta. Dukungan dari pemerintah dan inisiatif dari swasta dalam mempromosikan pasar modal tersebut termasuk melalui program pemerintah seperti program privatisasi BUMN dan dana pensiun telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Bagaimana sih penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia? Penggabungan dua bursa efek tersebut dilakukan untuk menciptakan pasar modal yang lebih terintegrasi, efisien, dan kompetitif. Proses penggabungan dua bursa efek tersebut dilakukan melalui serangkaian negosiasi, persetujuan regulator, dan restrukturisasi infrastruktur. Penggabungan BEJ dan BES membawa banyak manfaat bagi pasar modal di Indonesia, termasuk yang pertama adanya peningkatan likuiditas dan efisiensi perdagangan. Yang kedua, penyederhanaan regulasi dan pengawasan. Yang ketiga, peningkatan daya saing global. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas bagi investor termasuk investor asing loh. Yang kelima, penyatuan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan layanan kepada pelaku pasar. Sini saya akan menjelaskan terkait underwriter. Apa itu underwriter? Underwriter yaitu individu atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menilai, menanggung resiko dan menjual sekuritas seperti dalam atau obligasi kepada investor pada saat penawaran umum, perdana atau IPO atau penawaran sekuritas lainnya. Adapun keuangan underwriter adalah dalam berbentuk fee yang semua itu telah diterjelaskan kontrak awalnya. Next, saya akan menjelaskan terkait indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks saham gabungan yaitu indeks pasar saham utama di Indonesia yang mencerminkan kinerja rata-rata saham yang bercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan harga pasar angka yang terdapat dalam kapasitas pasar. Keterangannya yaitu untuk melakukan kajian secara lebih komparatif sangat tidak bisa disampingkan jika seseorang analisi juga memahami konsep Jakarta Islamic Index atau LQ45. Jakarta Islamic Index yaitu indeks pasar saham yang dikembangkan untuk memantau kinerja saham-saham yang memenuhi kriteria syariah Islam di Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ45 yaitu merupakan indeks likuiditas dengan 45 buah perusahaan
yang dianggap bertanggung jawab dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh manajemen ILK 45. Next, saya akan menjelaskan terkait konsultan hukum dan notaris. Konsultan hukum dan notaris yaitu berperan dalam memastikan kepatuhan dan keabsahannya transaksi pasar modal. Konsultan hukum membantu dalam aspek-aspek hukum dan kepatuhan regulasi, sementara notaris bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan dokumen-dokumen resmi yang terlihat dalam transaksi tersebut. Pendapat konsultan hukum meliputi pemeriksaan atas dasar pertama anggaran dasar emiten beserta perubahannya, yang kedua izin usaha emiten, bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten, perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengurus kepribadian. Next, saya akan menjelaskan yaitu auditor penjamin. Auditor penjamin emisi merupakan sebuah kantor yang ditunjuk dan menjelaskan bahwa perdagangan secara publik, pernyataan KAP sangat dipengaruhi dalam hal kelayakan apakah laporan keuangan dan hasil audit lainnya telah memenuhi persyaratan publikasi dan secara hukum atau go publik. Biaya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia harus membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan. Di samping berbagai syarat administrasi lainnya, kedua jenis biaya tersebut adalah yang pertama biaya pencatatan awal, kedua untuk pencatatan saham pertama minimal 10 juta dan maksimal 150 juta. Yang kedua untuk pencatatan saham tambahan minimal 10 juta dan maksimal 150 juta dihitung dari nilai kapasitas dengan tarif berjenjang. Biaya pencatatan tahunan yaitu biaya pencatatan sebesar 5 juta dan maksimal 100 juta dari modal disetor sebelum nilai PPN. Adanya pengaruh dan juga tujuan dalam menjalin proses terhadap yang mengakibatkan setiap perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di bursa menjadi lebih selektif. Terakhir, saya akan menjelaskan terkait disclosure dalam pasar modal. Disclosure merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas dan efisiensi pasar modal. Investor yang dapat mengakses informasi dan akurat dan komprehensif cenderung membuat keputusan investasi yang lebih baik. Sementara perusahaan yang melakukan disclosure yang baik dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari investornya. Disclosure diatur oleh otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia dan berbagai badan pengatur di seluruh dunia. Regulasi pasar modal menetapkan standar dan persyaratan mengenai jenis informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan serta waktu dan format penyampaian informasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal melarang tidak yang bertujuan untuk mengalihkan nama nasabah dan kegiatan investasinya kepada perusahaan efek lainnya. Dan kewibawaan perusahaan harus dijaga dan dijamin untuk memberikan kenyamanan. Total saat investasi di pasar modal di Indonesia, dan salah satu tujuan penerimaan adalah mempromosikan kenyamanan berinvestasi bagi investor dan menggunakan media BEI sebagai salah satu alternatif investasi yang portable dan bersifat sustainable secara legal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.